terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kapal atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi orang muttaqin atau orang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah mempertemukan kita dalam acara Mutiara Iman, acara kesayangan kita di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah badikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran,
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul keutamaan iktikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang budiman dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sama sekali lupa ketika memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, yaitu hari ke-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10. Jika sehat walafiat dan punya kesempatan, iktikaf di masjid. Apa pengertian iktikaf? Iktikaf itu, kata iktikaf mengandung makna, yaitu mengisolasi diri, memisahkan diri. Tapi saya lebih cenderung menggunakan istilah berdiam diri di masjid untuk konsentrasi melaksanakan berbagai ibadah-ibadah, khususnya ibadah lainnya selain ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dalam rangka memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan, dalam rangka berpastabikul herab mengejar pahala di bulan suci Ramadan yang pahalanya berlipat ganda, serta untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, aktivitas apa saja atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan orang jika iktikaf di masjid? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian tentang keutamaan iktikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Apa saja kegiatan yang dilakukan ketika kita iktikaf atau berdiam diri di masjid di 10 terakhir Ramadan? Yang pertama dan utama ialah membaca Al-Quran. Jika perlu, hatam Al-Quran.
Tapi kalau iktikafnya hanya 1 hari atau 1 malam, sudah luar biasa hebatnya kalau bisa hatam Quran 30 juz. Oleh karena itu, orang yang tidak terlalu terikat dengan tugas-tugas dinas di kantor, karena dia berprofesi sebagai pebisnis atau bisnismen, petani, peladang, dan semua profesi yang tidak terikat jam kerja di kantor, sebaiknya, bukan seharusnya, sebaiknya iktikaf 10 hari dan 10 malam. Kalau 10 hari 10 malam iktikaf di masjid, insya Allah selama fokus dan konsentrasi bisa hatam Quran minimal 1 kali dengan total 30 juz. Luar biasa Pak pahalanya. Kita tidak bisa hitung berapa pahalanya. Karena membaca saja 1 huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya 100. Dibanding membaca 1 huruf Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, hanya mendapatkan 10 kebaikan. Berarti 10 kali lipat. Apalagi hatam Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surah, dan 30 juz. Tidak bisa lagi dihitung berapa jumlah pahalanya. Selain membaca Al-Quran sebagai aktivitas utama dan pertama dalam iktikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah lainnya lagi yang sangat menunjang dan sangat besar pahalanya, yaitu zikrullah, berzikir atau mengingat Allah. Bagaimana lafaznya zikirnya Ustaz? Ini saja sambil rileks. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu saja diulangi selama berdiam diri di masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bagaimana nih Pak Ustaz kalau saya tidak bisa Pak Ustaz berlafazkan nasyid? Ada tilawah dalam bentuk lagu-lagu, boleh saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil membawa ala sikit. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai 100 kali, lebih banyak, lebih bagus. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikirnya juga bisa dalam bentuk melafazkan nama-nama Allah yang tersurat di 99 nama Allah di Asmaul Husna. Ar-Rahim, 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 Ar-Rahman, 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 Al-Malikul, Al-Malikul, Al-Malik, Maharaja. Dan semua nama-nama lain Allah yang ada di Asmaul Husna. Oleh karena itu Pak Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang Islam sebaiknya bukan seharusnya menghafal 99 nama agung Allah yang tersurat di 99 di Asmaul Husna, Asmaul Husna. Apalagi ibadah lainnya selain tadi membaca Quran sebagai yang pertama dan utama ketika berdiam diri di masjid atau iktikaf, banyak tobat, berdoa tobatan nasuha. Bisa membaca doa tobatan nasuha Nabi Adam ketika tobat karena melanggar memakan buah huldi bersama istrinya Hawa. Lalu Adam terlempar ke Irak, istrinya Hawa terlempar ke India, kurang lebih 200 tahun. Baru Allah pertemukan di Jabal Rahmah Padang Arafah. Apa doanya Nabi Adam? Doa istighfar Nabi Adam Pak Ustaz? Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yalah kamilah mensalimi diri sendiri. Ampunilah kami, rahmatilah kami, jika tidak kami termasuk orang merugi. Doa istighfar Nabi Adam ini Allah abadikan di surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 23. Boleh juga doa istighfar Nabi Yunus ketika berada di perut ikan besar.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu saja diulang-ulangi sambil berdiam diri di masjid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah. Sayalah mensalimi diri sendiri. Doa istighfar Nabi Yunus ini Allah abadikan di Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya ayat ke-85. Doa istighfar Nabi Yunus bisa menjadi syifa, obat bagi ibu-ibu hamil yang susah melahirkan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bernilai ibadah jariah, saya ingatkan, jika ada ibu-ibu yang susah melahirkan di rumah sakit, di rumah-rumah bersalin, rumah sakit bersalin, rumah sakit ibu dan anak, apakah di rumah sakit bersalin Siti Hadijah atau rumah sakit bersalin Muhammadiyah, asalkan rumah bersalin. Para suami juga harus hafal ini. Doa Nabi Yunus, insya Allah mudah melahirkan. Karena ketika Nabi Yunus melafazkan doa istighfarnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin, berkali-kali langsung batuk ikan besar, terlemparlah Nabi Yunus keluar dari mulut ikan besar. Seperti itu mudahnya melahirkan jika hakul yakin kebenaran ayat-ayat Allah. Jika ada ibu hamil yang susah melahirkan, baca doa istighfar Nabi Yunus. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Apalagi Pak Ustaz yang bisa dibaca ketika berdiam diri atau iktikaf di masjid? Boleh juga dibaca doa istighfar Nabi Ayub ketika dilanda penyakit kronis. Apa doanya Pak Ustaz? Rabbahu anni masyaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini ditimpa penyakit. Allah Maha Penyayang, di atas dari yang penyayang. Doa istighfar Nabi Ayub ini Allah berikan di surah ke-21, surah Al-Anbiya ayat ke-83. Silakan yang punya aplikasi dibuka, insya Allah tidak salah. Apalagi Pak Ustaz yang dilakukan ketika iktikaf atau berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir Ramadan, bisa dalam bentuk memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah, apalagi sholat sunnah Isra, yaitu 2 rakaat. Usalli sunnata Isra raqataini ada'an lillahi ta'ala Allahu Akbar. Salat sunnah Isra itu waktunya dimulai sekitar jam 6:12 di pagi hari. Apa pahalanya, keutamanya Pak Ustaz? 1 kali sholat Isra pahalanya sama dengan 1 kali umrah dan 1 kali haji. Lalu lanjutkan setelah jam 7 masuk, lanjutkan lagi salat duha. Salat duha. Apa fadilah keutamaan salat duha? Yaitu salat untuk meminta rezeki dan meminta kemudahan rezeki. Para ustaz, para ulama yang sudah rutin melaksanakan salat duha di pagi hari, sebelum masuk kantor, sebelum pergi ke pesawat, sebelum pergi ke kebun, sebelum pergi ke tempat jualan, alhamdulillah dimudahkan rezekinya, urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi
yang dilakukan di masjid setelah berdiam diri itikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan, boleh juga memperbanyak qiyamul lail, salat malam. Bisa juga dalam bentuk salat sunat taubat. Bisa juga melaksanakan qiyamul lail dalam bentuk jenis daya lain. Dan yang paling pokok juga, ketika berdiam diri di masjid, iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan sambil menunggu turunnya Lailatul Qadar di masjid. Boleh juga sholat tahajud. Oleh karena itu, sepanjang berada di masjid, jangan keluar masjid ketika sudah berdiam diri, iktikaf di masjid. Selanjutnya, apa hukumnya iktikaf atau berdiam diri di masjid? Di 10 terakhir bulan suci Ramadan, hukumnya adalah sunnah, ibadah sunnah, bukan wajib. Tapi Rasulullah sangat menganjurkan, bukan mengharuskan. Kalau mengharuskan itu sifatnya wajib, kalau menganjurkan sifatnya sunnah. Tapi kalau punya waktu, sebaiknya iktikaf di masjid di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah perempuan iktikaf di masjid? Khususnya perempuan yang sudah nikah atau bersuami, boleh. Tetapi dengan catatan harus seizin dengan suami. Tapi lebih afdal jika suami istri atau pasutri, pasangan suami istri, beserta anak, cucu diajak iktikaf atau berdiam diri di masjid ketika memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tentu dengan catatan karena tidak ada yang jaga rumah, sementara banyak saudara kita yang memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk mencuri atau sebagai paluka, sebaiknya ada yang jaga rumah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Tetapi jika sekeluarga satu rumah pergi berdiam diri masjid ketika 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka sebaiknya 1 harilah atau 2 hari 2 malam iktikaf di masjid, demi juga menjaga keamanan di rumah. Karena terus terang dan terang terus kondisi Kota Makassar belum aman 100%. Beda di negeri Sakura Jepang, aman, terkendali, bersih, penuh sopan santun, dan penuh budaya malu yang tinggi. Apa maksudnya Pak Ustaz budaya malu yang tinggi? Beberapa bulan yang lalu kurs yen terhadap dolar anjlok. Akhirnya karena budaya malu yang tinggi di Jepang, Menteri Keuangan Jepang mengundurkan diri secara sukarela atau volunteer tanpa didemo oleh rakyatnya. Mudah-mudahan Indonesia sebagai tempat kelahiran kita, negeri yang tercinta, bisa juga seperti budaya Jepang, sehingga kita menjadi negeri baldatun, toibatun, warabun gafur, negeri yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Bisa juga kita, semoga bisa negeri kita juga seperti negeri Taif yang sangat subur. Karena memang Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kassabu fa'ahasnahum bima kanu yaksibun. Seandainya seluruh penduduk Indonesia beriman dan bertakwa kepada aku, maka kuturunkan rezeki dari perut bumi dan dari langit. Akan tetapi dia kufur terhadap ayat-ayatku, maka asapku akan pedih. Oleh karena itu jangan heran negara kita sekarang ini, negara yang kita cintai, tempat kita lahir, banyak sekali ditimpa oleh musibah bencana alam yang kalau ditinjau dari segi versi Al-Quran, penyebabnya manusia yang mengundang,
Musibah terjadi bukan karena kesalahan alam, bukan karena kesalahan Allah, melainkan karena manusia yang mengundang. Coba lihat Ar-Rum ayat 41. Kerusakan yang terjadi di darat, di laut adalah akibat ulah tangan-tangan manusia. Sebagai kesimpulan tausiah pada kesempatan ini, bahwa iktikaf adalah salah satu amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah, dengan cara berdiam diri di masjid untuk fokus memperbanyak ibadah-ibadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa yang budiman. Dan mudah-mudahan bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.